Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Di antara waktu yang sudah sangat terbatas ini, dan tentunya saya percaya para peserta mungkin sudah mulai sayu-sayu. Yang masih semangat ya masih makan, ya. Kalau udah puasa udah. Oke. Jadi saya ucapkan selamat kepada Palbapang Timur yang pada pagi hari ini sudah bisa melaksanakan kegiatan musyawarah pimpinan ranting. Mudah-mudahan nantinya akan bisa berjalan lancar hingga akhirnya. Dan mudah-mudahan semuanya berkah untuk kita semuanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, langsung saja, tidak perlu berpanjang kata di bagian mukadimah karena waktu kita terbatas. Saya langsung masuk kepada persoalan kita pada pagi hari ini, sesi diskusi yang akan mengangkat tema dinamisasi perempuan berkemajuan, mewujudkan Palbapang Timur berkeadilan. Saya mohon perhatiannya dengan sangat seksama. Yang air minumnya sudah habis, monggo diisi ulang. Yang makanannya sudah habis, ya wes tahan sampai akhir. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perlu dipahami dan disadari bahwa kehadiran kita pagi hari ini di sini bukan hanya sekadar musyawarah, tetapi merupakan ruang kesadaran untuk menata niat, memperkuat langkah dan merajut kembali tekad kita sebagai perempuan Aisyah yang senantiasa ingin memberi kebermanfaatan. Panjenengan hidup di dunia ini pengen jadi manusia yang bermanfaat, boten? Pengen ya, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lainnya. Kita semua sepakat bahwa perempuan tidak hanya hadir sebagai penggembira, ya, bahwa kita ini adalah penggerak perubahan sosial. Kalau kita amati bahwa kemajuan atau mungkin pertumbuhan di sekitaran kita itu tidak lepas dari peranan perempuan, ya. Bapak-bapak yang dikon kerja dewe mesti ramangkat, mesti ada yang ngoprak-ngoprak istilahnya menunggu ya. Yang ayo Pak, yang kayak gini, bikinnya kayak gini, itu mesti jalan tuh. Apalagi ditungguin seharian, rampung bisa tuh. Ya. Nah, tema dinamisasi perempuan berkemajuan untuk mewujudkan Palbapang Timur berkeadilan bukan hanya slogan, harusnya seperti itu. Ya, tidak hanya sekadar lip service, tetapi ajakan untuk bergerak bersama dengan nilai, dengan arah dan kesadaran peran yang kuat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang jadi pertanyaan adalah apa sih dinamisasi? Perempuan disebut dinamisasi itu kenapa? Apa karena gerakannya yang memang super cepat, opo-opo bisa rampung dalam satu waktu, masak, kemudian apa ngepel, ngumbai, ngurus anak, iso rampung seharian. Nek wong lanang dikon koyo ngono, ming rampung apa Bu? Nek ibu masak tok. Dapur berantakan ya wis. Nek orang perempuan enggak, masak, nyapu, ngepel, urus anak, makani, sukon turu, rampung kabeh. Makanya perempuan kalau ditinggal masih tetap bisa hidup insya Allah Bu. Sendiri lagi. Nek wong lanang langsung cari ganti. Enggak lah, enggak semuanya kayak gitu ya. Ya, nah pertanyaan-pertanyaan itu, apakah perempuan itu disebut dinamis itu hanya karena gerakannya cepat, kegiatannya banyak atau programnya banyak? Tidak. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Insya Allah pada sesi ini kita akan menggali bersama bagaimana perempuan yang dia itu dinamis, berkemajuan, bisa memberikan dampak nyata bagi Palbapang Timur. Kita akan membedah dulu untuk masalah temanya, dinamisasi perempuan berkemajuan mewujudkan Palbapang Timur berkeadilan. Pertanyaan, dinamisasi ki opo? Kadang kita gaya banget pasang spanduk dengan tema yang mentereng. Ini ketika ditanya dinamisasi apa? Boleh. Lah kowe apa? Ora ngerti udah aku sing
ketemu saya, bahasa yang saya gunakan tidak bahasa Jawa Kromo ya, karena tadi sudah sempat disampaikan saya berasal dari Merauke, jadi bahasanya ya mohon dimaklumi. Ibu-ibu, dinamisasi itu kalau dilihat dari akar katanya berasal dari bahasa Inggris dynamic, atau bahasa Yunani dinamis yang artinya kekuatan atau daya. Dinamika itu artinya bergerak cepat, kekuatan, semangat atau perubahan yang terus-menerus. Kalau dinamisir, jadi akar katanya dinamik ya, atau mendinamisasi itu kata kerja yang artinya menggerakkan. Sedangkan dinamisasi yaitu kata benda, artinya merupakan proses, upaya atau tindakan untuk memberikan kekuatan, semangat atau energi gerak pada suatu sistem atau organisasi atau kelompok agar tidak stagnan. Dicatat di sini ya. Dinamisasi itu upaya memberikan semangat pada suatu organisasi atau kelompok biar tidak stagnan atau tetap di tempat. Ya. Jadi dia mampu beradaptasi. Dengan adanya dinamisasi itu dia mampu beradaptasi dan dengan perubahan. Jadi dia berani keluar dari zona nyaman. Nih saya dikasih tambahan kata ini sama Ibu Ketua, ya. Jadi selama ini kalau Aisyah kita lihat bahwa dia itu wes kayak gini ya kayak gini wae. Ada nggak usah ribet. Apa kuwi wes gini wae. Nah, ini yang artinya adalah dia belum mampu menjadi perempuan yang dinamis, mengikuti perubahan zaman. Ya, maka dinamisasi di sini adalah proses membuat sesuatu menjadi aktif, kuat dan selalu bergerak maju. Bukan bergerak mundur. Sampai di sini bisa dipahami nggak Ibu-ibu? Maka kehadiran jenengan hari ini dalam rangka dinamisasi, memberikan semangat, memberikan kekuatan bagi Aisyah Palbapang Timur. Lantas apa yang dimaksud dengan perempuan berkemajuan? Di Muhammadiyah perempuan berkemajuan itu sudah diberikan deskripsi yang sangat jelas. Nanti kalau jenengan mau cari tahu penjelasannya monggo dicari sendiri. Saya hanya akan membacakan sekilas bahwa karakteristik perempuan berkemajuan menurut Muhammadiyah itu yang pertama adalah iman dan takwa. Kedua dia taat beribadah. Ketiga memiliki akhlak karimah. Keempat berpikir tajdid. Ya. Yang kelima bersikap wasatiyah. Yang keenam amaliyah sholihah. Dan yang ketujuh bersikap inklusif. Apa artinya Us? Cari dewek. Wong itu dari Muhammadiyah ya. Jadi harusnya sudah hafal ya. Nah, kalau dari Profesor Haidar Nasir itu ada lagi ya. Yaitu perempuan berkemajuan itu apa? Berpaham Islam yang berkemajuan, ikhlas, jujur dan amanah, cerdas dan berilmu, moderat dan bijaksana, etos kerjanya tinggi, disiplin dan produktif, adil dan memuliakan manusia, kemudian berjiwa al-ma'un, gemar beramal dan berusaha, serta berorganisasi dan bekerja sama. Masih fokus ibu-ibu? Masih. Suaranya masih kecil. Masih fokus ibu-ibu? Masih. Sip. Dari definisi yang tadi telah dirumuskan oleh Muhammadiyah, kita belajar bahwa berkemajuan itu bukan sekadar gerak organisasi atau aktivitas tanpa arah, ming seneng-seneng tok, rono-rono rene-rene, pokoknya ming mubeng-mubeng yang penting happy. Tidak. Ya. Dia adalah perempuan berkemajuan itu adalah kualitas pribadi yang tumbuh dari dalam diri seseorang perempuan dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika dia berada di organisasi Aisyah seperti itu, ketika dia ada di PKK yo seperti itu, ketika dia berada di kantor ya seperti itu, dimanapun dia berada ya seperti itu akhlaknya atau karakternya. Dimanapun dia berada sama, ya. Karena
Karena itu setidaknya ada 6 tanda perempuan berkemajuan yang dapat kita renungkan bersama. Yang pertama, perempuan berkemajuan itu memiliki kesadaran diri yang kuat. Ibu-ibu, perempuan yang dikatakan memiliki kesadaran tinggi yang kuat, saya berdiri deh. Saya berdiri, duduk berdiri biar gak pegel. Soalnya tadi udah dari Palembang Timur duduk terus. Oh berarti fokus, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah berarti masih connect ini. Alhamdulillah. Ya, saya dari Timbul Harjo tadi udah duduk terus sejaman. Jadi di sini saya sambil berdiri duduk ya, Bu. Perempuan yang memiliki kesadaran diri yang kuat itu artinya apa? Dia itu tahu siapa dirinya. Apa potensi yang Allah sudah titipkan pada dia. Gitu ya. Kemudian apa? Apa batas yang harus dia pegang dan apa nilai yang dia miliki. Jadi betul-betul tahu siapa dirinya. Perempuan yang sudah punya kesadaran diri seperti ini gak mudah goyah. Kalau ada rumor-rumor miring, kalau ada gosip-gosip kecil, kalau ada pertentangan dari yang lain, karena dia sadar nilai yang dia bawa. Perempuan yang kemajuan dan memiliki kesadaran diri yang kuat ini, dia akan melangkah dengan identitas yang jernih. Saya perempuan Aisyah, saya seorang muslimah, saya seorang guru, maka saya harus bersikap, bertindak tanduk sesuai dengan nilai yang saya yakini. Maka dimanapun kita berada ya seperti itu. Tidak berubah sesuai lapangan. Nah, jadi di sini ibu-ibu yang paling pertama harus kita sadari, perempuan berkemajuan itu paham siapa dirinya. Potensi apa yang dia miliki. Aku bisanya ngedit, aku bisanya bikin video, tahu dia, kelebihannya dia ngerti. Maka itu digunakan di jalan Allah. Karena apa? Nilai yang dia pegang adalah nilai Islam. Konten-konten dia adalah konten-konten yang bernafaskan Islami, mengarahkan kepada dakwah pada umat. Tidak karena dia seorang udahlah guru, seorang muslimah, tapi karena tidak punya nilai yang dia pegang dengan teguh, akhirnya apa? Kontennya isinya apa? Ngeluh lah, ngomongin orang lah, marah-marah lah, jengkel sama mertua omongin di status WA. Ditegur sama atasan gak terima, gak muncul-muncul 7 hari. Ditelepon gak diangkat, dijapri gak dibales. Itu bukan perempuan berkemajuan yang memiliki kesadaran diri yang kuat. Karena dia tidak punya pegangan nilai. Kalau dia punya nilai Islam yang dia pegang, maka dia akan berakhlak sesuai tuntunan Islam. Sampai di sini bisa dipahami ya, Bu? Bisa. Pulang dari sini tunjukkan siapa dirimu. Iki loh. Lah gitu toh. Oh apa yang pulang dari sini udah dapat materi kayak gini kok pulang masih sama aja dengan yang tadi datang. Tambah pinter. Wes kalau mau ngeluh, mau ngadu nanti aja sama ketua, jangan sama saya. Ini saya lagi sesi diskusi ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perempuan berkemajuan itu memiliki karakter spiritual yang hidup. Jadi gak ditanggalkan ketika dia lagi jadi guru di SD negeri. Enggak, tetap seperti itulah dia. Rasulullah itu digambarkan oleh Aisyah. Ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, dikatakan Rasulullah itu ibarat Al-Quran berjalan. Maka kita perempuan Aisyah, tunjukkan dong. Ini loh perempuan Aisyah itu. Perempuan Aisyah itu adalah mereka yang menutup auratnya dengan rapi. Enggak datang ke sini, wah jilbabnya wis apik menungguin sampai di rumah. Brrr. Begitu ketemu dengan Ustaz Dani dia bingung iki sopo. Aku loh Bu ikut pengajian, astagfirullahaladzim trondol panjang. Makanya aku udah kenal. Paling wong biasa ketemunya jilbaban kok tiba-tiba ngakui. Lah ditegur kan bingung saya, siapa ini?
kajian. Nek ngono kuwi dakwahnya Ustazah Nida ora mempan. Bu, masalah hidayah milik Allah. Ustazah Nida cuma menyampaikan. Nek jenengan pulang dari sini terus buka jilbab jalan, bukan urusan Ustazah Nida. Sing penting sudah disampaikan, ya. Tadi kita punya nilai yang kita pegang. Maka dimanapun kita berada itulah saya. Baiknya saya, ramahnya saya, tidak iri hatinya saya itu karena tuntunan Islam, akhlak spiritual yang memang harus saya miliki, gitu. Jadi bukan karena orang lain. Wah, karena nanti mau rapat, jadi mau ketemu nanti dengan Bu Roki ini, karena Bu Ani, aku kudu sing rapi. Enggak. Rapinya jenengan itu menghargai diri sendiri. Bu, saya tadi baru datang terpaksa harus ke kamar mandi dulu, ganti baju. Kenapa saya perlu batian? Saya merasa ini adalah momen atau acara yang sangat resmi. Jadi kalau saya datang polos-polos, rasanya saya terlalu polos, Bu. Makanya saya perlu ganti baju dulu. Saya menghargai majelis ini. Sayangnya sepatu saya ketinggalan di bawah. Akhirnya saya masuk pakai sandal. Mohon dimaafkan ya. Yang penting raketok. Ah, itu dia. Ya. Jadi ini kebaikan kita bukan berasal dari manusia, tapi memang itu lahir dari kepahaman kita atas agama kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, perempuan berkemajuan itu berpikir kritis dan bijaksana. Ya, kalau dapat keluhan, dapat pengaduan, ya, dia bisa cari tahu ini masalahnya apa, akar masalahnya apa, solusinya bagaimana. Itu yang dia lakukan. Perempuan berkemajuan dapat informasi, dapat cerita, malah ditanggapi, oh apa? Astagfirullahaladzim, iya pokoknya ngomong, ya Allah. Nah, gak kayak gitu, ya. Ketika dia mendapatkan informasi dalam Islam diajarkan untuk apa? Tabayun. Maka itu yang dia lakukan. Tidak gampang terpengaruh. Mau siapapun dia, keadilan tetap harus ditegakkan. Bahkan Rasulullah sendiri sampai menyatakan, apabila Fatimah mencuri, akan aku potong tangannya. Rasulullah tuh. Maka kita sebagai perempuan berkemajuan memiliki sikap berpikir yang kritis. Tidak asal terima laporan, gak asal terima rumor. Gini, dianya gini. Pantes. Nah, gak seperti itu. Hentikan kebiasaan mendengar rumor. Kalau kita mau ngikutin rumor manusia, Bu, otak kita bakal berasap. Karena terlalu banyak rumor yang harus kita urus. Nanti kurus kering sendiri. Kenapa Ustazah Nida bisa melebar? Karena memang gak mau ngurusin rumor. Buruk ini ngapain bikin susah kepala sendiri? Kalaupun ada terdengar rumor, ya sampun, cukup sampai di situ. Kalau perlu kita ingatkan, udah cukup, jangan bicarain saudara lagi. Itu caranya. Keempat, perempuan berkemajuan itu dia adaptif dan terus belajar. Perhatikan, berkemajuan itu tidak berarti kita itu tetap di tempat. Ingat tadi ya di awal, kita harus bergerak maju. Sekarang sudah berada di dunia teknologi. Apa-apa semuanya online. Jangan sampai ada bicara kurang ngerti, wis lah aku ra iso kaya ngono wis. Jangan. Belajar. Kuncinya ketika kita mengalami keterbatasan adalah belajar. Rasulullah udah ingatkan, apabila engkau ingin dunia, maka penuhi dia dengan ilmu. Apabila engkau ingin akhirat, maka dengan berilmu. Kalau kamu mau keduanya, maka berilmu. Maka ini yang harus kita lakukan sebagai perempuan berkemajuan. Jangan pernah berhenti belajar. Mudah-mudahan kehadiran jenengan hari ini termasuk upaya untuk meningkatkan kapasitas diri sebagai pimpinan. Jarang-jarang musyawarah pimpinan diisi dengan yang kayak begini.
Jangan mau dapat ilmu ini angel Bu. Ini kudu baca buku. Wah tuh langsung ditarik dari Papua. Jadi materi ini saya ngambil dari beberapa buku leadership, khusus leadership. Sehingga memang karena saya yakin di sini semuanya adalah pimpinan, meskipun punya latar belakang maupun latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin puer ibu rumah tangga, tahu organisasi apa. Mungkin seperti itu. Tapi ingat kita semua adalah pemimpin, ya. Maka seorang pemimpin itu harus adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tanpa kehilangan nilainya. Yang kelima, memberi manfaat nyata. Bahwa seorang perempuan yang berkemajuan itu ketika dia hadir di sebuah forum, dia tidak hanya sekadar hadir, duduk, mendengarkan, bali, rampung, lali. Kan gitu biasanya. Datang, duduk, dengar, pulang, lali. Bahkan kadang belum pulang lagi udah lali. Perempuan berkemajuan itu dia hadir di situ, dia bisa memberikan dampak kepada yang lainnya. Ia membangun jaringan kebaikan, bertemu dengan orang lain, dia berusaha untuk menyapa, dia berusaha untuk mencari tahu, atau mungkin melihat misalnya pimpinan datang ke rekening yang lain, nanya-nanya gimana di sini, kondisinya seperti apa, jamaah kita bagaimana, kesejahteraannya seperti apa, itu dicari tahu. Bukan berarti kita kepo, bukan. Tapi upaya mencari tahu ini dalam rangka mendapatkan solusi yang langsung menyentuh kebutuhan jamaah atau warga kita. Maka perempuan yang berkewajiban bergerak dengan dampak, bukan hanya dengan langkah. Dan yang keenam, perempuan berkemajuan itu menyebarkan keadilan mulai dari rumah. Ibu-ibu, jangan sampai kesibukan kita di organisasi ataupun di tempat kerja menjadikan kita lupa dengan kewajiban kita di rumah. Saya ini berani bicara kayak begini karena apa Bu? Saya sudah pernah melihat contohnya langsung Bu. Punya tetangga yang sibuk di luar terus, anaknya yang masih kecil ditinggal di rumah sendirian dengan kakaknya. Kakaknya masih usianya kelas 2, kelas 3 SD. Jadi ketika adiknya bangun tidur dengan pampers yang penuh dengan kotoran pun, sang kakak tidak paham harus berbuat apa. Si ibu lupa ketika dia mendidik anak orang lain, anaknya di rumah tidak ada yang mendidik. Nah ini keliru. Aisyah tidak seperti itu. Aisyah mengajarkan kita untuk apa? Menjadi perempuan yang tahu tanggung jawab, terutama di rumah. Ketika di rumah itu kita udah usahakan selesai, maka kita bisa berkiprah di Aisyah. Ibu-ibu bersyukur jenengan tuh ada di Aisyah loh Bu. Di Aisyah jenengan masuk ada ditanya lulusan ngendi Bu? Ditanya enggak udah pernah aktif di organisasi apa? Enggak. Aisyah menerima jenengan apapun latar belakang jenengan. Masuk di sini dikasih kriteria usia dari 17 sampai 45 tahun? Enggak. Asal jenengan mau berkiprah di Aisyah diterima dengan lapang dada, dengan tangan terbuka. Aisyah memberi kesempatan perempuan untuk bisa berdaya dan berdampak. Oh pun ndak bersyukur nek kayak gitu tuh. Udah dikasih kesempatan berkiprah di Aisyah, lah kok ketika dikasih tanggung jawab malah aku ra iso. Kok aku lagi sibuk iki, kok aku lagi sibuk itu. Giliran diupayakan untuk ini ada amanah ini, monggo untuk persyarikatan, kok lah aku wis sibuk karo kerjaanku dhewe. Ini berarti kita melalaikan amanah yang diberikan Allah pada kita. Maka hati-hati ibu-ibu, ya, keberadaan panjenengan di struktur pimpinan ini semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Karena Aisyah nggak pernah nanya apa-apa, nggak pernah kasih aturan apa-apa, yo wes kerja asal kerja. Jangan, ya, kudu bertanggung jawab. Wes yang penting aku hadir. Engkau jam 10 aku arek pamit. Bolos. Aku
aku tak bolos. Padahal jam 10 sesi pentingnya. Iya, ada yang betul. Ini yang harus menjadi pertanyaan kita selama saya berada di Aisyah. Apa yang sudah kulakukan untuk Aisyah? Apa yang sudah menjadikan aku berdampak pada Aisyah? Apa yang membuat diriku itu kalau dilihat orang, wah, iki pancen. Nek wis ibu Aisyah koyo ngene iki memang rampung kerjaan, beres. Ada dimanapun jenengan yang ditunjuk pertama kali adalah jenengan. Maka itu artinya jenengan sudah punya kapasitas pimpinan yang diakui orang banyak. Itu perempuan Aisyah. Ya. Maka ibu-ibu semuanya, dari semua penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa ciri-ciri perempuan berkemajuan yang dinamis itu adalah lurus akidahnya, kuat ibadahnya, akhlaknya mulia, semangat tinggi. Jadi di mana saja Bu, nek iso pas acara-acara kayak gini, ojo nganti jenengan. Lah, kita baru mulai loh Bu. Baru mulai kok jenengan udah. Lah terus. Ini saya sengaja udah naik Bu, naik turun loh Bu. Ben jenengan itu pandangannya bisa naik turun juga gini. Tolong ya. Berikutnya apa? Luas ilmunya, jangan pernah berhenti belajar. Stop, apa namanya? Stop learning lah gitu, istilahnya kayak gitulah. Pokoknya jangan berhenti belajar. Ya Bu, sadar akan kemajuan zaman, gak usah terlalu alergi Bu. Zaman itu, kemajuan zaman, teknologi itu kalau bisa kita gunakan dengan sangat baik, itu justru membantu kehidupan kita. Berikutnya sadar dan teguh dalam berjuang. Kalau kena omongan ya, diomongi uang, gak disenangi orang, sampun tetap jalan aja. Niatnya tuh karena Allah, bukan karena manusia. Ya? Jadi udah, aku diomongi kok yang wis, ora gelem aku. Nang Asia aku cuma makan hati. Punya trouble sama ketua, langsung muncul. Stop di situ Bu. Kayak gitu bukan ciri-ciri perempuan berkemajuan, tapi perempuan baperan. Yes. Yang terakhir, ciri-ciri perempuan yang dinamis itu adalah apa? Menjadi teladan dalam sikap dan tindakan. Saya sampai jam berapa ini Bu? Masih berapa menit lagi? Astagfirullahalazim. Lah kan tanya yuk. 5 menit lagi Bu. Ini padahal masih ada 20 slide lagi. Tapi ya iki. Wes tak rangkum wae ya, tak rangkum ini. Pertama, jenengan berada di Aisyah ini kudu punya tekad melakukan segala sesuatu secara ihsan alias yang terbaik. Karena apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua panjenengan adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti diminta pertanggungjawaban. Dalam hal ini tugas dakwah kita setara dengan orang laki. Tidak ada istilah karena aku perempuan wis aku nang dapur wae. Tidak. Tapi kita punya tanggung jawab yang sama dalam rangka fastabiqul khairat. Selanjutnya saya ingin menyampaikan satu di sini bahwa untuk menjadi dinamisasi perempuan merujuk pada upaya sistematis. Ini untuk organisasi kita ya Bu. Bahwa ketika jenengan sudah tahu dinamisasi perempuan berkemajuan, dinamisasi itu apa, perempuan berkemajuan itu apa, maka kita butuh upaya sistematis. Di antaranya adalah apa? Satu, nek ngerjain program atau apa-apa ibu itu ada urutan-urutane. Upayanya sistematis biar apa? Gampang diperbaiki, gampang ditumbuhkan lagi dengan lebih baik. Pertama, perencanaan. Jadi menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Yang kedua, pengorganisasian. Jadi merujuk siapa-siapa yang punya tanggung jawab. Yang ketiga, pelaksanaan. Jadi melakukan tindakan apa yang sudah direncanakan. Jadi jangan rencana
evaluasi. Kalau perlu setelah ini kita evaluasi kembali. Ketika melakukan kegiatan ini, apa yang perlu kita perbaiki ke depannya? Dengan adanya upaya sistematis tadi, maka insya Allah dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Dan tujuan kita tidak lain tidak bukan adalah menciptakan atau mewujudkan Palbapang Timur yang berkeadilan. Dan ini selaras dengan visi misi pemerintah Bantul untuk mewujudkan Bantul berkeadilan. Nah ibu-ibu sekalian, tinggal 10 menit lagi. Saya tambah sendiri. Persoalannya adalah cita-cita besar itu tadi terkadang terkendala dengan apa? Tantangan kita sebagai orang perempuan. Betul? Orang perempuan itu dikenal sebagai apa? Makhluk baperan, terlalu perasa, opo-opo dirasani. Oh dirasake deh. Rasani terus dirasake. Oh dirasani terus dirasake katanya. Ya, bahwa kita itu mengalami stigma sosialnya seperti itu. Perempuan itu baperan nih, jadi pemimpin yang dibawa maju itu adalah apa? Perasaannya. Yang kedua apa? Beban ganda. Udahlah jadi ibu, jadi orang kantoran, jadi pedagang misalnya, ditambah lagi jadi apa? Aktivis di organisasi Aisyah. Banyak tugas-tugas, banyak perintah-perintah yang harus dilaksanakan. Akhirnya otaknya mendidih. Habis itu apa? Aku ora masuk sisan, ora aktif sisan. Nek dipanggil, ayo itu mau kosek lah, aku masih urus rumah saya. Itu efek apa? Beban ganda yang tidak mampu dimanajemen dengan baik. Lanjut yang ketiga, tantangan kepemimpinan perempuan itu adalah apa? Keraguan diri. Iso pora yo? Aku iso pora yo? Kayaknya aku ra iso ya wis lah. Rasa wae. Nah, ya. Nah, kita sudah ketemu persoalannya 3 tadi, ya. Maka saya akan kasih solusi singkatnya dalam 10 menit ini insya Allah. Yang pertama, untuk menghadapi stigma perempuan terlalu perasa, apa-apa dibawa dirasa. Yang pertama harus dilakukan adalah bersyukur. Alhamdulillah dikasih perasaan. Nek orang dikasih perasaan malah lebih bahaya. Ya enggak Bu? Apa-apa dilakukan maunya dewek, terserah orang lain iso apa ora. Habis itu tinggal tuding-tuding, kok iki ra iso nek ngono kuwi. Itu kalau tidak pakai perasaan. Justru ketika Allah menganugerahkan kita perasaan, gunakan dengan baik. Jadi tadi ada batasan. Kapan saya harus menggunakan perasaan ini? Kapan saya harus profesional? Insya Allah kalau sudah seperti itu, maka peningkatan kredibilitas kita bisa berbasis hasil. Jadi kita punya perasaan itu ada hasilnya. Jenengan punya perasaan sensitif dengan keadaan orang, ditanya ada apa Bu, masalahnya apa, diceritain. Oh kayak gitu desa pun Bu, jenengan kasih solusi. Maka perasaan jenengan punya dampak apa? Menyelesaikan urusan orang lain yang dianggap tidak ada solusinya. Maka perasaan itu digunakan seperti itu. Jangan sampai jenengan punya perasaan kayak gitu, ditambah perempuan lain yang juga punya perasaan kayak gitu, dipadukan akhirnya isinya cuma apa? Keluhan, ceritain orang. Energinya negatif, betul. Ya. Jadi inilah yang harus kita lakukan dengan perasaan kita, profesional. Oke. Yang kedua apa? Solusi untuk stigma makhluk perasa, memanfaatkan empati struktural itu tadi. Jenengan sebagai pimpinan paham betul dengan kebutuhan warga di bawah kita. Perhatikan apa-apa yang menjadi persoalan mereka, sehingga solusi yang kita berikan itu benar-benar mengena dengan mereka. Akhirnya apa? Kehadiran Aisyah betul-betul dirasakan dampaknya. Yang ketiga adalah komunikasi asertif dan tegas. Ibu-ibu tidak selamanya orang yang bicara pelan, lembut, tidak pernah gas, ngegas kayak Bu Nida. Itu berarti udah baik semua, enggak. Terkadang saya malah bersyukur loh Bu, punya suara yang besar seperti ini. Kadang ketika saya harus ngisi naiknya nggak bener, saya tanpa mic Bu. Setelah itu pulang memang capek, karena teriak terus isinya. Jadi sebenarnya suara besar, suara kecil itu adalah anugerah.
Kita melihat manusia, menilai manusia itu jangan dari suara, Bu. Rugi jenengan tuh. Suaranya gede, jenengan lihat yang Umar bin Khattab kalau bicara nggak pernah halus, Bu. Abu Bakar As-Siddiq memang halus banget. Tapi bagaimana mereka berdua bisa bersahabat baik dengan Rasulullah? Karena Rasul tidak melihat suara. Yang Rasul lihat itu apa? Takwa, kualitas takwanya. Ya, maka mulai dari sekarang ibu-ibu latihan tidak menilai manusia dari suara. Ini sekaligus Ustaz Danidang menyampaikan ini ya. Jadi tolong kalau ketemu Ustaz Danidang nggak usah takut. Sering banget dengarnya kayak gitu. Aku tuh takut ya ketemu Bu Nida. Astagfirullah. Kenapa? Suaranya gede banget. Allah. Kadang mau saya kecilkan, Bu. Cuma ketika saya kecilkan orang tidur. Jamaah saya kecilkan suara, saya pelankan suara saya, tidur mereka, Bu. Makanya saya kembali kepada model saya sendiri. Saya tidak perlu menjadi orang lain di atas panggung. Ya, lanjut. Solusi beban ganda. Yang pertama ibu-ibu, peran kita berubah dari semua kerjaan kita yang ngerjain, mulai bagi-bagi tugas. Di rumah, di organisasi, harus bisa seperti itu. Lihat ada potensi-potensi baru itu, dicek. Makanya jadi pemimpin kalau bisa jangan pulang duluan, pulang paling akhir. Biar apa? Terkadang ada benih-benih yang dia tuh kebingungan di situ. Sensitif kita tadi, ngeliatin gimana. Makanya majelis tabligh dan ketarjihan alhamdulillah sering dapat orang baru. Karena itu yang saya lakukan. Setiap saya datang ke suatu acara Aisyah, saya melihat ada wajah-wajah baru yang belum pernah saya lihat. Kemudian kelihatan rodo bingung-bingung, saya deketin. Sudah masuk majelis mana? Belum ya Bu, ini baru langsung mau ikut dengan majelis tabligh. Saya nggak bisa dakwah. Majelis tabligh bukan harus berdakwah. Nek memang belum bisa dakwah, belajar. Saya kasih peluang jenengan untuk belajar, mau apa enggak? Mau Bu? Oke. Alhamdulillah kemarin di Palbapang Barat selesai muspimran, majelis tabligh dan ketarjihan dapat 5 orang baru ibu-ibu. Saya sebagai sekretaris PCA Batul terus terang merasa sangat bahagia. Wah, dapat energi anyar ini. Satu masih sangat muda Bu, lulusan, masih fresh graduate. Saya tawarkan Bu, tak sambungkan sama PCNA yo, biar masuk PCNA karena masih muda banget. Udah ikut kemarin muspimran Bu, ikut PCNA yo, ora gelem Bu, maunya di NTK. Saya langsung alhamdulillah memang kayak gitu. Ayo kita gas bareng. Jadi ibu-ibu, terkadang kita punya alasan apa? Enggak ada orang, karena kita enggak sensitif lihat kiri kanan. Yaitu tadi, datang hanya sekadar datang, pulang selesai. Saya tidak, saya datang, saya cari orang, sensor. Itu yang harus dilakukan seorang pimpinan. Mudah-mudahan setelah ini saya sudah bocorin rahasianya, jenengan mulai kerjakan, insya Allah Aisyah enggak kekurangan orang. Nanti sensornya gerak. Ya, siap ibu-ibu? Siap. Siap, insya Allah. Di mana semangatmu Bu? Masa nak teriakin no bocah weh semangatnya 45. Lah giliran ditanya kayak gini siapa? Siap, insya Allah. Lah, ayo getarkan ruangan ini dengan kesiapanmu. Saya tanya sekali lagi. Ibu-ibu Aisyah PRA Palbapang Timur siap menjadi perempuan berkemajuan? Siap. Tangannya belum naik. Ya, siap gitu loh. Nih. Coba diangkat dulu. Coba. Yang belum makan mesti rapede gitu. Nah, yuk kita coba ya dikepalkan. Ini sebenarnya gerakan kayak gini tuh betul-betul bisa memberikan recharge energi loh Bu. Ya, yuk kita coba ya. Begitu saya tanya, jenengan jawabnya siap gitu ya. Ini bagian dokumentasi coba. Endi? Jadi dari tadi saya ngomong nggak ada yang foto ini. Ada. Oh ada yang rekam.
Nggak kan eman-eman ya Bu. Saya nanti nggak muncul di videonya PRA, masalahnya mau nungguin loh. Siap ya Bu, ini sebenarnya momen penting itu yang di shoot itu mestinya peserta. Karena itu termasuk komitmen, janji. Yang nggak angkat tangan berarti rawani berjanji. Ibu Ketua PCA monggo dilihat sopo sing ora angkat tangan ini. Mau saya tanya dulu. Ingat, angkat ya tangannya, dikepalkan. Ibu-ibu PRA Balikpapan Timur siap menjadi perempuan berkemajuan? Siap. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk diri sendiri. Oke, wes apa tepuk tangannya lemes ya Rabobo. Pancen wis awan. Oke ya, jadi itu siap-siap untuk beban ganda kita lakukan cari nyawa baru Bu. Jadi nggak semua kita kasih delegasi. Jangan merasa bahwa kita sendiri yang bisa. Orang lain juga sebenarnya bisa, cuman nggak dikasih kesempatan. Persoalannya banyaknya di situ, ya. Nah, lanjut lagi. Untuk solusi keraguan diri, kuncinya cuma satu Bu, belajar. Ustazah Nida kenapa bisa ngomongnya sampai sebanyak apa, bisa secepat itu dan bisa berurutan kayak gitu? Ibu, sebelum saya maju ke jenengan dulu waktu saya masih amatir, setiap kali saya mau masuk untuk ceramah 1 minggu sebelumnya saya sudah selesai bikin materi. Setiap malam anak-anak saya suruh duduk. Umi mau ceramah. Tes Iya, langsung. Jadi saya ceramah di depan mereka sebagaimana saya membayangkan saya ceramah di depan ibu-ibu. Itu yang saya lakukan setiap hari waktu masih amatir. Oh, sekarang Ustazah Nida udah pro, ya dong. Yes, ngono wae. Loh, pro itu kan karena sudah setiap hari melakukan itu. Wes, ya Bu. Oke, jadi itu aja. Cukup untuk solusi keraguan diri, atasi dengan belajar. Di mana kita merasa kurang, disitulah kita belajar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka mewujudkan Balikpapan Timur berkemajuan itu dimulai dari diri Anda sendiri sebagai warga Aisyah, sebagai pimpinan Aisyah yang penuh dinamika dan harus dinamis. Itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Terima kasih kepada Ibu